Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih dalam suasana lebaran, tepatnya di hari Jumat tanggal 6 Mei 2022. Teman-teman sekalian, di konten-konten yang sudah kita buat sebelumnya ada beberapa yang sudah dikomentari juga oleh teman-teman yang lain. Di antaranya komentar dari salah satu senior porang di Indonesia yang bernama Bapak Dhani Sudrajat. Nah, Bapak Dhani Sudrajat ini adalah eksportir di dunia porang ini. Sudah puluhan tahun beliau mengekspor porang ke Australia dengan Amerika, khususnya untuk makanan anjing. Jadi beliau ini mengekspor porang, bahan baku ataupun pakan untuk anjing. Jadi soal porang beliau banyak tahu, khusus untuk pakan di Australia dan di Amerika. Nah, ada komentar yang menarik untuk kita bahas teman-teman sekalian dari beliau. Ada 3 poin tentunya. Poin pertama adalah beliau berpendapat bahwa euforia menanam porang di Indonesia ini sama dengan euforia batu akik di tahun 2012-2013 tahun kemarin. Nah, beliau menganggap bahwa porang sekarang, harga porang akan kembali pada harga aslinya. Karena euforianya ini akan terhenti setelah adanya gonjang-ganjing harga pada tahun ini. Beliau berpendapat bahwa porang itu akan kembali ke harga aslinya, yaitu di harga 2.000 dan 2.500. Nah, menurut saya pribadi, Pak Dhani Sudrajat ini agak keliru pada pernyataan ini, karena itu kan harga 10 tahun yang lalu. Apapun, komoditi apapun di 10 tahun yang lalu pasti ada kenaikan di tahun 2022 ini, karena ada spare waktu 10 sampai 12 tahun. Nah, kalau harganya masih mau disamakan per kilonya 2.000 sampai 2.500, ini kan sangat keterlaluan juga. Nah, kenapa demikian? Karena harga HPP produksinya juga sudah naik dibanding dengan 10 tahun lalu, yang memang cara budidayanya itu ibarat kata hanya dibiarkan saja di dalam kebun tanpa perawatan, tanpa pemupukan, dan tanpa adanya penyiangan di sana. Nah, teman-teman, kalau kita melihat pendapat daripada Dhani Sudrajat ini, menurut saya pribadi itu agak keliru, karena beliau masih beropini bahwa harga yang cukup tinggi itulah yang menyebabkan porang di Indonesia ini sudah tidak diminati oleh para buyer-buyer di luar Indonesia. Nah, kalau kita kaji dari pendapat beliau ini, beliau kan sebenarnya saat ini sedang mengembangkan kur porang. Nah, bisa dikatakan bahwa ketika dia berprinsip begitu, dia sudah membohongi kata hatinya sendiri, karena di kur porang itu pasti ada analisis-analisis yang dilakukan oleh perbankan. Agar apa? Agar perbankan ini bisa meyakinkan korporasi mereka itu bisa mendapatkan pengembalian modal plus dengan bunga yang ditawarkan oleh perbankan itu sendiri. Nah, sementara Pak Dhani Sudrajat ini dengan perusahaan barunya dia mengembangkan kur porang. Jadi sangat tidak relevan dengan pernyataan yang dia keluarkan. Karena kalau di perbankan, kami juga pernah bekerja sama dengan salah satu off-taker. Itu harga yang dianalisis oleh perbankan itu di atas 5.000. Karena apa? Per 50 juta itu biasanya itu jumlah bibitnya di 15.000 pohon. Nah, kalau
misalnya mendapatkan 2 kilo berarti sekitar 30 ton. Kalau harganya cuma 2.000 ya sekitar 60 juta. Sementara pinjamannya 50 juta. Petani pasti tidak mau mengambil, dan bank juga sangat sangat berisiko untuk memberikan kur ketika spare profit atau margin yang dihasilkan itu hanya sekian persen, seperti itu. Nah, beliau berpendapat juga bahwa porang ini akan ditinggalkan oleh para petani. Porang ini akan ditinggalkan oleh para petani pemula, dan yang akan bertahan hanya petani porang sejati. Maksudnya yang sudah puluhan tahun berbudidaya tanaman porang. Itu komentar beliau yang pertama. Yang kedua adalah nggak ada cerita petani milenial, yang ada petani milenial berbisnis pertanian. Karena tetap yang mengolah tanah bukan mereka tapi buruh tani. Nah, teman-teman, ini juga menurut saya pribadi khususnya di Sulawesi Selatan itu agak berbeda dengan yang faktanya terjadi di lapangan. Karena menurut data yang kami punya bahwa di Sulawesi Selatan petani milenial khususnya di tanaman porang itu tumbuh. Kenapa? Di daerah saya di Bulukumba itu rata-rata yang bertani porang rata-rata itu yang usianya masih muda, antara 25 sampai 30 tahun. Ini masih boleh dikatakan petani milenial. Nah, ada juga sih yang bertani yang dari usia 40 sampai dengan 60, 65 ada. Tapi kebanyakan yang bertani itu di usia 25 sampai 30 khusus di tanaman porang. Artinya apa? Betul bahwa ada para investor, para orang-orang yang berduit yang masuk di dunia porang ini menginvestasikan dananya untuk berbudidaya porang, melihat ada potensi hasil yang bisa didapatkan di situ. Itu juga benar. Tapi bukan berarti petani milenialnya tidak tumbuh. Nah, itu. Walaupun sebenarnya memang ada juga para petani-petani yang sudah senior yang ikut berbudidaya tanaman porang. Tapi di persentasenya di tempat kami itu antara 60-40%. 60 petani mudanya, petani milenialnya, dan 40% petani seniornya, seperti itu. Terus yang ketiga, pemerintah tidak bisa mengatasi ini karena kuncinya ada di pembeli atau porang di Cina. Data yang kita terima memang terjadinya transaksi tahun-tahun sebelumnya itu melalui G2G atau B2B kalau istilah perdagangannya. Jadi antara buyer dari Tiongkok misalnya langsung bertransaksi dengan pabrikasi di Indonesia. Tetapi di tahun ini itu agak berbeda. Kenapa? Karena pemerintah Tiongkok melalui GACC-nya itu mewajibkan ke para eksportir di Indonesia untuk dilengkapi. Nah, itu biasanya dikeluarkan oleh pemerintah khususnya di Kementerian Pertanian. Contoh misalnya rumah kemas itu diverifikasi oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia. Terus registrasi lahan dilakukan oleh PPHTP, yaitu dari Dirjen Tanaman Pangan. Nah, ini berarti ada kolerasi juga di situ antara pemerintah sebagai jembatan dan para pelaku usaha untuk eksportirnya. Nah, yang lagi tumbuh sekarang ini dari balai balai besar hasil pertanian itu juga sebenarnya sudah banyak meriset tentang hilirisasi dari tanaman porang. Ditambah lagi ada BRAIN yang juga sudah ikut ambil bagian di tanaman porang ini, sudah mengikuti beberapa kontes dalam great food di beberapa negara, dan salah satunya mendapatkan juara 1 dunia. Nah, ini hilirisasinya sebenarnya tinggal diperkenalkan saja ke para pelaku industri agar mau berinvestasi di bidang tanaman porang ini.
Nah, yang keduanya adalah sesungguhnya di Indonesia banyak pabrik khususnya yang bergerak di bidang makanan dan farmasi membutuhkan glukomanan yang saat ini masih 100% diimpor dari negara Tiongkok sana. Nah, ini menandakan pemerintah punya peluang untuk menjembatani para pelaku industri yang membutuhkan glukomanan di Indonesia ini untuk mempertemukan dengan para produsen atau para pabrikasi di Indonesia, khususnya di glukomanan yang sudah dimurnikan agar mereka terjadi transaksi, tidak lagi menunggu impor dari negara-negara seperti Tiongkok. Nah, peran pemerintah ini memang dibutuhkan, tapi saya kira dari tahun ke tahun ini pasti pemerintah sudah punya pemikiran ke sana untuk menjembatani hal itu. Dan seingat saya Pak Dahlan Iskan di dalam konten dia sudah berjanji akan mempertemukan antara si pelaku industri grade food ini dengan para produsen atau para pabrikasi glukomanan di Indonesia. Nah, karena pada umumnya pelaku industri makanan di Indonesia ini membutuhkan kadar glukomanan 90%. Nah, sementara belum banyak juga pabrik Indonesia yang sudah memurnikan sampai di 90%. Tapi dengan bersatunya kita ini, kami yakin bahwa kenapa kalau negara lain bisa, Indonesia nggak bisa. Padahal keilmuan Indonesia juga sudah diakui oleh negara-negara lain. Saya yakin pasti Indonesia juga bisa. Begitu teman-teman. Nah, ini 3 komentar yang di tweet atau oleh Pak Dhani Sudrajat ini yang kita sharingkan. Kita tidak menjudge beliau, dia adalah senior di tanaman porang, tetapi perlu juga kita discuss untuk menyanggah apa yang beliau kritik atau apa yang beliau sampaikan itu, karena ini sangat berpengaruh pada mental petani kita di Indonesia. Saya yakin teman-teman, porang ini akan tetap ada sampai ila yaumil qiyamah, karena ini sudah menjadi makanan dunia. Banyak negara yang sudah menginginkan tanaman porang ini. Sisa Indonesia mampu bertahan atau tidak. Kualitas porang kita, kalau kita membudidayakan sesuai dengan SOP dari tanaman porang itu sendiri, saya yakin bisa mengalahkan potensi porang di seluruh dunia. Karena pertama, kita mempunyai lahan yang luas, yang kedua kita mempunyai petani yang banyak, dan yang ketiga porang juga sangat cocok tumbuh di Indonesia. Dan yang menjadi PR kita adalah bagaimana kualitas porang kita jaga. Waktu pemanenan kita betul-betul perhatikan, 1-2 bulan setelah dorman batang baru akan terjadi dorman akar. Nah, disitulah porang seharusnya dipanen. Jangan kita ikut-ikutan, jangan kita mau untung saja. Sebagai petani kita juga harus realistis, karena kalau kita petani saja yang untung, pabrik tidak untung, maka tidak terjadi simbiosis mutualisme. Artinya pasti akan terhenti juga. Tapi kalau petani memperbaiki kualitasnya, pabrik memperbaiki harganya, maka kami yakin bahwa porang ini terus akan ditanam oleh teman-teman petani di Indonesia. Nah, sekaligus menyampaikan bahwa tetap sabar saja. Walaupun banyak komentar-komentar miring tentang tanaman porang ini, kami sudah mendapatkan harga yang lebih bagus, tetapi tunggu saatnya kami akan umumkan setelah semua terkondisikan, dana dari luar ini sudah masuk ke Indonesia, dan kita sudah mendapat kontraknya, baru kita akan umumkan secara global, dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan insya Allah tidak lama lagi harinya akan tiba. Teman-teman petani sekalian, kami akan terus berjuang karena kami sendiri adalah petani.
kami sendiri menanam porang, sebelum kami memperjuangkan teman-teman sekalian, kami pasti perjuangkan diri kami dulu. Dan itulah sebabnya channel ini ada, khusus untuk membahas tanaman porang. Karena dengan banyaknya suara, banyaknya kritik dan saran itu membuat kita tetap kuat. Dan keuntungannya, kalaupun sewaktu-waktu dilihat oleh pemerintah minimal bisa mengambil faidah dari apa yang kita sampaikan ini. Karena sesungguhnya memang ini adalah peranan pemerintah, tapi pemerintah juga tidak bisa bekerja sendirian. Demikian teman-teman konten hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terus di like, di komen, dan di subscribe agar tiba saatnya nanti kami umumkan harga yang fantastis ini untuk teman-teman petani tidak ketinggalan dan tidak lagi dibodohi oleh para mafia-mafia yang mau mengambil keuntungan sendiri. Terima kasih, salam dari Makassar.